Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatul Hanan, NIM D03219009. Saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang audit berdasarkan jenisnya. Selamat menyaksikan. Baik, audit yang pertama yaitu audit produk. Audit produk adalah audit yang memeriksa karakteristik produk. Beberapa karakteristik produk yang diperiksa antara lain dimensi dan persyaratan lain yang telah ditetapkan. Untuk memeriksa fungsi produk juga bagian dari audit produk. Audit produk biasanya melibatkan bagian kendali mutu. Audit produksi melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini berjalan dengan memuaskan. Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya dilakukan audit, antara lain: 1. Proses produksi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, kekurangan atau kelemahan yang telah terjadi harus ditentukan sehingga segera dapat diperbaiki. Yang ketiga yaitu konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat, berjalannya tindakan korektif harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Yang kelima, pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Selanjutnya, audit yang kedua yaitu audit proses. Audit proses dimulai dari penerimaan bahan baku selama proses produksi sampai dengan pengiriman. Audit proses juga meliputi proses pendukung sumber daya manusia, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan proses pengiriman kepada pelanggan. Proses audit juga memeriksa kondisi peralatan sarana prasarana, bagaimana proses pemeliharaannya juga, perbaikannya apabila ada yang rusak, seperti itu. Lalu, dalam audit proses ini ada 6 langkah spesifik yang harus diikuti agar pengauditan berjalan dengan sukses. Yang pertama yaitu kita harus meminta dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua, kita harus mempersiapkan rencana audit. Yang ketiga yaitu kita harus menjadwalkan rapat terbuka. Yang keempat yaitu melakukan kerja lapangan. Yang kelima yaitu menyusun laporan, dan yang terakhir menyiapkan rapat tertutup. Jenis audit yang ketiga yaitu audit sistem. Audit sistem berarti pengauditan klausul konteks organisasi, kepemimpinan perencanaan, proses pendukung, dan peningkatan kesinambungan. Dalam kepemimpinan audit sistem, di sini akan memeriksa komitmen manajemen, tugas pelanggan, kegiatan mutu, dan peran tugas tanggung jawab serta wewenang yang ada dalam sistem manajemen tersebut. Dalam audit sistem juga akan terjadi pemeriksaan evaluasi kinerja kepuasan pelanggan dan tinjauan manajemen serta peningkatan mutu juga akan menjadi bagian yang diperiksa oleh audit sistem. Jenis audit yang selanjutnya yaitu audit internal. Apa sih audit internal itu? Audit internal adalah sesuatu penilaian atas keyakinan independen, objektif, dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan untuk meningkatkan operasi organisasi. Audit internal dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen, pengendalian, dan tata kelola. Lalu, tujuan dari audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi dalam pelaksanaan yang efektif dari tanggung jawab mereka dengan memberikan analisis, penilaian, saran-saran, rekomendasi, dan komentar yang terkait dengan kegiatan perusahaan yang diperiksa. Dilakukannya kegiatan audit internal juga bertujuan untuk membantu organisasi menerapkan kontrol yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta mendorong perbaikan yang terus-menerus. Audit eksternal adalah sebuah audit yang dilakukan oleh badan eksternal atau independen yang memenuhi syarat-syarat. Audit eksternal adalah suatu pemeriksaan berkala terhadap pembukuan dan catatan dari suatu entitas yang dilakukan oleh pihak ketiga secara independen, untuk memastikan bahwa catatan-catatan tersebut telah diperiksa dengan baik, akurat, dan sesuai dengan konsep yang mapan, prinsip standar akuntansi, persyaratan hukum, dan memberikan pandangan yang benar dan wajar
keadaan keuangan badan, audit eksternal memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasi dan bisnis dari suatu perusahaan. Selain sistem pengawasan yang dilakukan oleh audit internal, pelaksanaan audit eksternal adalah pihak luar perusahaan yang independen. Audit eksternal memiliki tujuan untuk menentukan antara lain apakah catatan akuntansi itu akurat dan lengkap, apakah disusun sesuai dengan ketentuan PSAK, dan apakah laporan yang disusun yang telah disiapkan dari data menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha keuangan secara wajar. Jenis audit yang keenam yaitu audit berdasarkan tujuan. Mengacu pada tujuan dari adanya auditing, maka audit sendiri memiliki beberapa jenis, antara lain 1. Financial Statement Audit. Audit jenis ini dilaksanakan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi suatu organisasi. Yang kedua, Manajemen Audit. Audit jenis ini dilaksanakan dengan memeriksa kegiatan operasional organisasi. Yang ketiga yaitu Compliance or Audit. Audit jenis ini dilakukan untuk memeriksa seberapa taat suatu organisasi terhadap peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu Information Audit System. Audit jenis ini dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan sistem informasi suatu organisasi. Yang kelima yaitu Forensic Audit. Audit jenis ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kecurangan. Yang keenam yaitu Investigation Audit. Audit jenis ini dilaksanakan dengan mengendali, mengidentifikasi, dan menguji fakta, informasi guna mengungkap suatu kejadian yang bisa mendukung proses hukum. Yang terakhir yaitu Environmental Audit. Audit jenis ini dilakukan untuk memantau dampak kebijakan dan kegiatan organisasi terhadap lingkungan. Jenis audit yang terakhir yaitu audit berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup dari pelaksanaannya, audit terbagi menjadi dua, yaitu General Audit, pemeriksaan umum. General Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara umum oleh suatu organisasi secara berkala. Yang kedua, Special Audit, yaitu pemeriksaan khusus. Special Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara khusus apabila ada keperluan atau permintaan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.